Shalom, selamat jumpa kembali di pembelajaran 4. Ibu harap semuanya semangat, sehat, dan kuat dalam pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita dengarkan pujian ini. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang malam. Pagi ini kami Tuhan penuh sukacita karena kami mendapat kekuatan dan kesehatan, itu semua karena Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau belajar agama. Berkati kami, berikan kepintaran bagi kami, agar kami mengerti pelajaran yang diberikan guru kami pada pagi hari ini. Berkati yayasan kami, guru-guru kami, orang tua kami, di mana saja pun mereka bekerja. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai dengan materi. Materi sebelumnya berperan secara arif, lanjutan bab 11 halaman 133. Materi pelajaran hidup bermakna bagi lingkungan sekolah, bab 12 halaman 145. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawab firman Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Maksudnya firman Tuhan. Itulah bunyi firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 9. Tujuan pembelajaran: siswa memahami hidup bermakna bagi lingkungan sekolah menuju kesuksesan. Anak ibu akan memberikan pretest. 1. Tuliskan arti hidup bermakna. 2. Tuliskan arti hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Anak-anak ibu, 5 menit saya berikan waktu untuk menjawab. Yang PJJ, setelah dijawab, kirim lewat Discord. Waktu menjawab telah selesai. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca bab 12 halaman 145. Waktu membaca telah selesai. Kita mulai ke materi pelajaran. 1. Hidup bermakna di dalam Tuhan. 2. Pentingnya makna hidup bagi manusia. 3. Hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama. Nah, sekarang dengarkan ibu menjelaskan yang pertama, hidup bermakna di dalam Tuhan. Kehidupan bermakna di dalam Tuhan adalah kehidupan yang dinamis, progresif, dan konstruktif. Dasarnya adalah firman Tuhan. Berpikir positif, bersikap dan bertindak positif. Jika kamu berlandaskan firman Tuhan, maka kehidupanmu akan lebih bermakna apabila kamu sanggup berpedoman pada dasar hidup yang positif,
atau mengutamakan firman Tuhan. Bagian kedua, pentingnya makna hidup bagi manusia. Seorang tokoh pelopor perkembangan teori makna hidup yang sangat terkenal adalah Viktor Emil Frankl. Ia menyimpulkan perjalanan kehidupannya. Ia menyimpulkan dan mengembangkan logoterapi untuk menolong orang lain. Logoterapi berasal dari kata logos, bahasa Yunani, artinya makna dan rohani atau spiritualitas. Terapi adalah suatu penyembuhan atau pengobatan. Logoterapi adalah suatu pertolongan yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia. Logoterapi berpandangan bahwa makna hidup dan hasrat untuk hidup merupakan motivasi utama manusia guna mencapai suatu taraf kehidupan bermakna yang diinginkan. Ada 3 konsep logoterapi. Konsep logoterapi menjelaskan: 1. Dalam setiap keadaan, penderitaan selalu mempunyai makna. 2. Hidup bermakna merupakan motivasi setiap orang. 3. Memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk memilih, menentukan, dan memenuhi tujuan hidup. Menurut Frankl, ciri-ciri orang yang merasakan hidup bermakna adalah: 1. Melakukan perbuatan yang baik. 2. Mengalami sesuatu yang indah. 3. Menentukan sikap ketika penderitaan yang tidak terhindarkan. Nah, sekarang bagian yang ketiga, hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama. Identitas umat Kristen adalah hidup yang berpusat pada firman Allah, karena firman Allah adalah sebagai penuntun pemimpin. Karena hidup manusia berasal dari Allah. Allah menghendaki agar kita membangun relasi yang baik dengan sesama manusia. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa kasih kepada Allah tidak terlepas dari kasih kita kepada sesama manusia. Matius 22 ayat 37 dan 39. Kamu baca di rumah. Salah satu tindakan nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Yohanes mengatakan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai 21. Kamu baca di rumah. Ia berkata, seseorang tidak dapat mengasihi Allah jika ia tidak mengasihi saudaranya. Kasih Allah memampukan orang Kristen untuk saling mengasihi. Karena kasih berasal dari Allah. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Kamu baca di rumah. Inilah janji yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya dan mengasihinya. Maksudnya mengasihi Allah. Melalui penderitaan dan kematian Yesus, manusia diperdamaikan dengan Allah dan sesamanya. Anak-anak ibu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran ini. Kehidupan umat Kristen dapat bermakna
jika hidupnya berjalan dalam firman Tuhan. Hidup berpengharapan, hidup beriman kepada Tuhan, serta menjalani hidup dalam kasih. Kita masuk kepada post-test atau tugas. Ibu akan memberikan pertanyaan. 1. Jelaskan, dapatkah kehidupan umat Kristen bermakna di dalam Tuhan? 2. Jelaskan tujuan perkataan Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 12-21. Sampai di sini pelajaran kita, pelajaran minggu depan, lanjutan bab 12 bagian E dan F. Ingat selalu protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi keramaian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa pelajaran hari ini mengajari kami untuk mengajari saling mengasihi sesama kami. Tuhan, biarlah kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.